Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar kalian semua? Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang varietas budaya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Jadi seperti biasa, kalian absen di WhatsApp grup kita, ketik nama, foto, dan kelasnya. Baik, hari ini materi tentang pluralitas budaya. Minggu lalu kita mempelajari tentang pluralitas agama, ini kita mempelajari pluralitas budaya. Sebelum ke materi, saya bacakan dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan arti pluralitas budaya. Yang kedua, menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi perbedaan budaya. Indikator pembelajaran selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami pluralitas budaya. Dua, mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi perbedaan budaya. Arti pluralitas budaya. Menurut Kuncaningrat, menjelaskan bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Culture adalah kata asing yang berasal dari kata bahasa Latin colere yang berarti mengolah, mengerjakan, dan terutama berhubungan dengan pengolahan tanah atau bertani, yang memiliki makna dengan kebudayaan, yang kemudian dikembangkan menjadi segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Budaya menurut Kuncaningrat merupakan sistem gagasan dan rasa sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurut E.B. Taylor, budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat, istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Nah, sebelum saya meneruskan kebudayaan ini, saya ingin mengingatkan kemarin tentang pluralitas agama. Agama di Indonesia ada berapa? 6. Iya, 6 ya. Berarti masih ingat. Masa coba disebutkan apa saja agama yang ada di Indonesia? Islam, Protestan, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, Buddha. Ya, Buddha. berarti udah hafal ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku, serta pengetahuan yang merupakan kebiasaan yang diwariskan dimiliki suatu anggota masyarakat. Budaya merupakan kekhasan manusia yang membedakan dengan makhluk lainnya. Jadi manusia yang punya budaya ya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia punya akal pikiran dalam memperbaiki taraf hidup. Menurut Kuncaningrat, pluralitas kebudayaan adalah dua macam tradisi kebudayaan atau lebih yang membagi masyarakat ke dalam golongan sosial yang berbeda-beda. Wujud kebudayaan. Menurut sosiolog J.J. Hunikman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Yang pertama, gagasan. Wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dilihat dalam karya tulis. Tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku hasil karya para penulis warga masyarakat. Kedua, aktivitas. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Sistem sosial terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, bergaul, menurut pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Yang ketiga, artefak.
Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas perbuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan. Ini artinya wujud fisiknya yang nyata dari kebudayaan. Sifatnya paling nyata dibandingkan dari wujud gagasan dan aktivitas. 7 unsur kebudayaan. Pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Nah, ini termasuk budaya kita. Pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transport, dan sebagainya. Unsur kedua, mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Sistem kemasyarakatan, sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, dan sistem perkawinan. Yang keempat, bahasa, lisan dan tertulis. Yang kelima, unsur kelima yaitu kesenian. Nah, kesenian itu jelas suatu kebudayaan. Seni rupa, seni suara, seni gerak. Lagu daerah Kalimantan Barat apa? Sungai Kapuas. Sungai Kapuas. Itu suatu kebudayaan. Dari daerah Kalimantan Barat apa? Ada yang tahu? Apa sih? Kayak zapin. Iya, tari zapin. Nah, keenam, sistem pengetahuan. Yang ketujuh, yaitu religi atau agama, sistem kepercayaan. Hal-hal yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Pertama adalah perbedaan lokasi. Bentuk rumah asli masyarakat Jawa dan Kalimantan. Coba perhatikan gambarnya. Ini rumah joglo dari Jawa Tengah. Nah, kita bandingkan nih dengan rumah adat Kalimantan Barat. Ini rumah adat rumah panjang. Coba lihat tiang panggungnya tinggi sekali ya. Kedua adalah perbedaan agama atau keyakinan. Agama Hindu dan Buddha banyak meninggalkan hasil kebudayaan. Patung, relief. Kalau agama Islam budayanya yang dihasilkan apa? Ada yang tahu? Grafi. Iya, kaligrafi. Ya, peninggalan agama apa nih Candi Prambanan? Badan ini peninggalan kebudayaan agama Hindu. Agama apa Candi Borobudur? Buddha. Iya, Buddha. Budaya nasional. Mempunyai dua arah pokok, yaitu fungsi pelestarian, fungsi pengembangan. Fungsi pelestarian diarahkan pengenalan dan pendalaman nilai luhur budaya bangsa yang bersifat universal dan merupakan kekayaan budaya bangsa. Sebagai informasi buat kalian, Candi Borobudur itu merupakan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Yang kedua, fungsi pengembangan diarahkan pada perwujudan budaya nasional, yaitu perpaduan keragaman budaya tradisional ditambah dengan nilai baru yang tidak bertentangan dengan nilai universal yang berlaku dalam budaya masyarakat, guna memperkaya budaya bangsa dan memperkukuh jati diri. Sebelumnya ada pertanyaan? Yang mau bertanya silakan bertanya. Nggak ada, Bu. Tidak ada. Kalau Nggak ada, tidak, Bu. saya yang bertanya. Coba, Nisa, apa itu pluralitas budaya? Pluralitas budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ada lagi yang mau nambahkan? Pluralitas budaya adalah dua macam tradisi kebudayaan atau lebih yang membagi masyarakat ke dalam golongan sosial yang berbeda-beda. Sebutkan, Nita, wujud budaya. Menurut sosiologi J.J. Hunikman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Ya, ada 3 wujud budaya, gagasan, tindakan, dan karya. Jadi paham ya? Tugas kalian nanti tolong buat kelompok, kalian cermati gambar di bahan ajarnya ya, yang Ibu bagikan, diamati, kalian buat, jabarkan itu gambar rumah adat daerah Jawa Tengah, rumah adat
Kalimantan Barat, Candi Prambanan, dan Candi Borobudur. Analisis dan jabarkan tentang pluralitas budayanya. Jawab pertanyaan LKPD, kerjakan, kumpulkan pada pertemuan berikutnya minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, baik, saya tutup Tidak, Bu. dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan pertemuan minggu depan pelajari materi tentang pluralitas suku bangsa. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih.